Yes, 106 dia Untirta Smart Energic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Smartizen. It's Yusi again for you from Dialog Senja. Of course, I will accompany your all activities from the next 2 hours ya. Dari pukul 3 sampai 5 sore ini tentunya. So tetap stay tune di Dialog Senja and see ya. Eyo, diawali dari lagunya Piwi Gaskins yang salah ya. By the way ini lagu itu banget nih. Lagu-lagu buaya banget gak sih, kayak selama ini kamu nilai aku salah Cuna, kayak gitu. I guess sorry, it's my fault gitu lah. Well, senja ini ya, Yusi bakal bicarakan nih. Tadi dulu deh, kita agak flashback dulu kali ya ke belakang tadi kali ya. Kalau misalnya tadi siang, Yusi sudah membicarakan tentang Yusi ngasih ide sih sebenarnya, nggak membicarakan ya. Yusi ngasih ide tentang program kerja yang mungkin aja bisa kamu apply ketika kamu melaksanakan KKM. Sekarang Yusi mau membicarakan tentang pertanian monokultur. Nah, ini juga kayak desa-desa banget sih, which means Indonesia itu kan pertaniannya juga kuat ya. Bahkan kemarin saat kita mengundang sahabat diskusi dari pertanian tuh, ada yang ketua dan wakil ketuanya itu mereka pernah bilang bahwa pertanian di Indonesia tidak akan pernah mati kayak gitu. Wow, itu aku masih keinget nih sampai sekarang nih. Karena apa? Karena Indonesia yang tanahnya itu subur ya dan kaya ini merupakan sebuah wadah yang bagus banget tentunya buat sektor pertanian itu sendiri. Banyak sekali jenis nih macam tumbuhan dan juga cara penanaman tumbuhan di Indonesia. Nggak hanya maksudnya pertanian monokultur. Tapi kalau kamu tanya-tanya kayak sebenarnya pertanian monokultur apa sih Kak Yusi? Nih, aku kasih tahu ya. Jadi pertanian monokultur itu merupakan sistem pertanian yang paling banyak dijumpai di lahan produksi beberapa komoditas pangan seperti padi misalnya, atau kedelai atau jagung dan lain sebagainya. Monokultur juga dapat diartikan nih sebagai usaha penanaman di sebidang lahan ya, dengan cara mengatur susunan tata letak juga urutan tanamannya. Dan penggunaan monokultur ini ya Smartizen di dunia pertanian tentu aja penting banget pakai bingo. Pengaruhnya terhadap hasil yang akan didapatkan ya Smartizen. Oleh karena itu nih, Yusi bakal ngobrolin sih apa itu pertanian monokultur. Tapi aku sendiri di sini nggak apa-apa kali ya. Jadi kamu jangan kemana-mana nih ya. Tetap temenin Yusi terus. Aduh sampai slip of the tongue lagi deh. Buat Smartizen semua yang pengen nanya, boleh banget langsung up your question on our Instagram @diauntirta. Or you can type your question on our live chat sekarang juga di live streaming 106 Dia Untirta. Atau Yusi nggak capek-capek ngingetin buat kamu semua yang mau chattingan sama admin kece kita nih di WhatsApp number 081 808 106 106. Ditunggu ya Smartizen. Okay, it's all good from Diva Barus. Well, you see again ya. Sudah pukul 15.45 by the way. Tidak terasa banget, kayaknya gue baru aja opening gitu. Udah masuk hampir 1 jam lagi aja nih kayak gitu. Oke, hari ini tadi Yusi udah jelasin ya sedikitnya tentang si monokultur itu, artinya ya in general. Sekarang Yusi mau kasih tahu ke kamu nih. Jadi pertanian monokultur itu ya Smartizen itu merupakan langkah budidaya di lahan pertanian yang seperti Yusi sebutkan sebelumnya bahwa hanya menggunakan atau cara penanamannya hanya satu jenis tanaman aja kayak gitu. Mono means one gitu kan. Kultur ya udah kultur aja dah. Dan bahkan juga membuat penggunaan lahan jadi lebih efisien. Jadi langkah-langkah ini mungkin lebih efisien kali ya buat petani kayak gitu. Alasannya itu memungkinkan proses perawatan dan permanenan itu secara tepat juga cepat ya Smartizen, karena dengan bantuan mesin pertanian. Nah kabar baiknya nih Smartizen ya, ternyata nggak cuma dapat menekan biaya tenaga kerja aja nih, karena keseragaman tanaman yang ditanam
kan. Oh my god, susah juga nih tanaman, banyak tanaman. Kekurangannya juga keseragaman kultivar itu dapat mempercepat proses penyebaran organisme pengganggu tanaman, contohnya kayak hama, OPT, dan segala jenis penyakit tanaman. Jadi kalau ada yang namanya kelebihan, ada juga yang namanya kekurangan gitu ya. Cara tanam tanaman menggunakan sistem monokultur ini ya Smartizen FYI biasanya dipertentangkan dengan cara penanaman campur. Kenapa tuh? Dimana nanti mereka itu akan ada berbagai jenis tanaman yang ditanam di satu lahan, baik itu secara temporal atau spasial. Yusi pengen banget kasih tahu kelebihan dari pertanian monokultur, tapi sebelum Yusi mau kasih tahu kelebihannya nih, Yusi mau puterin lagu dulu deh dari Mahadewi, salah satunya Cinta. Okay, it's Monster from Eminem. Well, kita lanjut lagi ya pembicaraan kita yang tadi sempat tidak terdelay juga ya, terpotong, nggak kepotong juga ya. Terapa dong, aduh di otak aku udah banyak banget bahasa tapi tidak bisa aku keluarkan dengan baik. Well, ya udahlah ya. Tadi kita sampai sih pertanian monokultur ini, dan sekarang Yusi mau memberitahu Smartizen semua bahwa ada yang namanya kelebihan dari pertanian monokultur nih Smartizen. Apa aja sih kelebihannya? At least I got 4 point from the benefits, bukan benefits sih ya, ini kayak kelebihannya kayak gitu. Yang pertama itu hasil lebih tinggi ya. Tinggi apanya nih kayak sih? Oke, jadi gini ya. Untuk monokultur nih ya, setiap tanaman itu menjalani standar proses budidayanya sendiri, pemeliharaan juga pemanenan yang sama tentunya. Ini juga mengarah pada lebih banyak produksi dan biaya yang lebih rendah. Nah, untuk hewan atau ternak mereka mengikuti metode kelahiran yang kematangannya juga sama. Proses ini juga menyebabkan biaya yang lebih rendah gitu ya bagi peternak, serta pengembalian yang sangat baik ketika hewan sudah dewasa. Jadi istilahnya outputnya kecil kali ya, inputnya besar lumayan, alhamdulillah. Terus yang kedua itu penghasilan lebih baik untuk petani dan optimalisasi pertanian tentunya. Karena apa? Ini tuh lebih efektif dan menguntungkan bagi petani nih Smartizen. Ternyata tanaman lapangan yang paling cocok itu dapat ditanam dalam kondisi buruk sekalipun, seperti kekeringan, angin kencang, musim yang gak jelas itu gitu kan, yang pendek-pendek kayak gitu. Yang juga lebih menyukai nih ya budidaya dan juga berdampak kecil pada produksinya. Nah, biasanya di ladang besar kayak gandum, sayuran, varietas buah tunggal gitu ya. Terus yang ketiga itu kesederhanaan dalam bertani. Monokultur ini sendiri itu sistem pertanian yang sangat sederhana nih katanya. Jadi terutama dalam hal persiapan tanah, irigasi, bahan kimia bila diperlukan itu juga ya. Dan semuanya berfokus pada preferensi tanaman tertentu tentunya. Lalu yang keempat, this is the last one but not the least. Itu mengurangi jumlah lahan tambahan yang dibutuhkan ya Smartizen. Jadi tanaman ini khususnya menggunakan pupuk sintetis yang mengurangi jumlah tanah berlebih yang dibutuhkan untuk menghasilkan makanannya. Hewan juga membutuhkan mekanisme pembuahan yang sama ya pada saat bersamaan. Jadi seperti yang udah Yusi bilang ya, bahwa mungkin untuk segi perawatan lahan ataupun pupuk dan makanan hewan ternak kayak gitu, itu mengeluarkan biaya yang lebih simple, lebih sedikit kayak gitu ya Smartizen. Jadi mungkin ini lebih menguntungkan buat si petani ya. Iya nggak? Iya dong. Nah, kalau misalkan Yusi udah bilang ada yang namanya kelebihan, tentu aja pasti ada yang namanya kekurangan. Tapi Yusi nggak mau kasih tahu sekarang dong, karena Yusi mau puterin lagunya dari Adele. Karena temen aku Nazmi, halo, thank you so much, kamu udah request ya. Sebenarnya dari sebelum jam 3 pagi senja ini Nazmi itu sudah request katanya, Yusi nanti tolong ya putarkan lagu Adele Someone Like You katanya, karena dia sedang mengenang masa-masa SMA-nya. So this is for you Nazmi. Okay, it's Yusi again here, of course,
guys, masih ada sekitar 40 berapa menit lagi ya sama Yusi sampai pukul 5 senja ini. Well, this is Harmony dari Padi ya. Ini keren banget sih lagunya. Oh my goodness, please don't do this. Oke, jadi aku lupa again. Kalau misalkan tadi Yusi sudah membicarakan tentang kelebihannya ya Smartizen, sekarang lanjut lagi nih. Yusi bakal ngasih tahu ke kamu tentang kekurangan dari sistem monokultur ini. Apa emang ada kekurangannya Kak Yusi? Ada dong, kan udah aku bilang gak ada yang sempurna. Jadi kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama dari sistem monokultur ini adalah penggunaan produk kimia yang berbahaya. Tentu aja ya, karena dalam hal ini petani tuh ingin memperkenalkan produk buatan yang dapat menyebabkan hilangnya fungsi dan unsur hara seperti penggunaan pupuk, pestisida dalam jumlah yang cukup besar kayak gitu ya Smartizen. Lalu juga yang kedua, sistem monokultur ini bisa menghancurkan unsur hara di dalam tanah. Aduh, kasihan banget nih unsur hara dalam tanah dihancurkan. Karena apa? Karena monokultur mengecualikan semua fungsi ini karena proses budidayanya itu hanya satu jenis tanaman atau spesies atau hewannya aja nih Smartizen. Dan yang ketiga itu degradasi tanah juga erosi tanah. Waduh, ini cukup tidak bahaya, maksudnya cukup menimbulkan efek juga nih sampai degradasi dan juga erosi tanah. Nah, saat tanaman dipanen ya, tidak ada perlindungan tanah yang alami dari erosi yang disebabkan oleh angin dan hujan. Selain itu, lapisan permukaan tanah juga nggak ngalamin regenerasi yang merupakan penyebab utama terjadinya erosi Smartizen. That's why ini kekurangan dari sistem monokultur ya. Terus yang keempat, ini yang namanya kekurangannya banyak banget sih, kan aku jadi bingung. Yang keempat itu adanya polusi tanah. Waduh, gimana ini Kak Yusi? Jadi bahan kimia tersebut tuh tetap ada di dalam tanah nih Smartizen. Karena sifatnya itu anorganik dan mikroorganisme tanah tuh tidak dapat mengubahnya menjadi bahan organik tentunya ya. Yang kelima, banyak air dibutuhkan untuk irigasi. Karena apa? Karena monokultur ini pada saat yang sama itu dapat menyebabkan erosi tanah. Lapisan atas tanah kehilangan unsur-unsur yang dapat membantu mempertahankan kelembapan nih. That's why praktik pertanian sosial kontemporer itu membutuhkan air dalam jumlah besar untuk mengairi si tanamannya. Kayak gitu ya. Yang keenam, efek negatif terhadap ekosistem alam. Wah, ada juga nih efek negatifnya ya Smartizen. Salah satunya adalah penggunaan bahan kimia anorganik yang memaksa organisme untuk mengembangkan resistensi terhadap pestisida dan tumbuhan sintetis. Wow, dan yang terakhir nih, konsumsi sumber daya skala besar. Jadi menyortir, membawa, mengemas, dan menjual hasil bumi membutuhkan sejumlah energi fosil. Itu adalah kekurangan dari sistem monokultur ya Smartizen. Biar adil aja sih sebenarnya ketika Yusi mention nih tentang kelebihannya, Yusi juga harus menjelaskan kekurangannya ya Smartizen. Tapi jangan lupa bahwasannya apapun itu yang akan kamu pakai buat istilahnya sistem pertanian kamu atau bagaimanapun, jangan lupa buat menjaga bumi kita ya Smartizen. Karena apa? Karena saat ini dunia masih milik kita gitu. Oke Smartizen, 16.40 nih. Waduh, bener-bener gak kerasa banget ya, waktu berjalan begitu cepat. Well, ditemenin sama lagunya Sheila on Seven, lapang dada ya. Jadi kamu harus bisa lapang dada apapun itu faktanya. Waduh. Kalau misalkan tadi sih udah jelasin ke kamu ya Smartizen bahwa ada kelebihan juga kekurangan dari sistem monokultur. Sekarang ya sih mau kasih informasi juga nih ke Smartizen di luar sana. Mungkin mau tahu gitu kan perbedaan pola penanaman si monokultur ini dengan polikultur ya.
Jadi pola penanaman dapat dilakukan dengan dua sistem nih Smartizen. Yang pertama adalah monokultur dan yang kedua itu polikultur tentunya. Nah kalau misalkan monokultur nih sesuai dengan namanya, jadi penanaman ini adalah secara tunggal ya, karena mono gitu kan. Adalah suatu cara budidaya di lahan pertanian yang hanya menanam satu jenis tanaman aja di suatu area nih Smartizen. Cara budidaya ini juga meluas praktiknya sejak paruh kedua abad 20 di dunia nih tentunya ya, serta menjadi ciri pertanian yang intensif dan pertanian yang industrial. Wow, keren juga. By the way, monokultur juga menjadikan penggunaan lahan lebih efisien. Karena apa? Memungkinkan perawatan dan pemanenan secara tepat dengan bantuan mesin pertaniannya. Juga menekan biaya tenaga kerja karena lahan dan juga istilahnya waktu lah ya, kayak gitu. Nah, kelemahan utama dari si monokultur ini itu ya adalah mempercepat penyebaran organisme pengganggu tanaman atau OPT seperti hama dan juga penyakit tanaman. Cara budidaya monokultur ini biasanya berbanding terbalik gitu loh dengan penanaman campuran atau polikultur. Kalau misalkan tadi si monokultur itu hanya dengan satu jenis di satu area ya. Dalam polikultur nih ada berbagai jenis tanaman yang ditanam pada satu lahan tentunya, baik secara temporal atau waktu yang berbeda-beda ataupun secara spasial ya pada bagian lahan yang berbeda nih Smartizen. Pertanaman padi, jagung, gandum kayak gitu-gitu sejak dulu bersifat monokultur tentunya ya, karena memudahkan yang namanya perawatan. Dan dalam satu tahun itu satu lahan sawah ditanami hanya padi tanpa variasi apapun. Akibatnya hama dan penyakit tanaman itu dapat bersintas dan menyerang tanaman pada periode penanaman berikutnya ya. Jadi pertanian pada masa kini itu biasanya menetapkan si monokultur ini, tapi lahan ditanami oleh tanaman lain untuk musim tanam berikutnya untuk memutus siklus hidup si OPT tersebut ya, sekaligus menjaga kesehatan tanah. Dan juga si polikultur ya, sekarang agak susah ya ngomong L sama R di tetanggaan itu, gue tahu deh sekarang kenapa orang bingung nyebut L sama R karena memang agak sulit ya Smartizen. Polikultur ini merupakan pertanian ya yang menggunakan beberapa tanaman dalam ruang yang sama. Tadi yang udah Yusi bilang ya, meniru keragaman ekosistem alami dan menghindari berdiri besar tanaman tunggal atau monokultur. Aduh, mereka tuh udah berantem kayaknya ya nih, si polikultur sama monokultur nih saling bertolak belakang kayak gitu. Ini juga termasuk tanaman rotasi tanaman, multi cropping, juga ada tumpang sari nih ya. Penanaman pendamping gulma juga menguntungkan, dan tanaman gang. Wow, jadi banyak juga nih si polikultur ya. Selain yang namanya juga bervariasi dalam satu wilayah gitu kan. Jadi bisa menanam tanaman-tanaman lain, tidak seperti monokultur yang hanya satu kayak padi aja salah satu periode gitu sampai lengser tuh padi gitu kan. Nanti kalau misalkan udah padi misalkan jagung, ya udah jagung aja sampai gue punya cucu lagi. Nggak gitu juga sih sebenarnya. Well, nanti Yusi bakal balik lagi di 16.50 ya. It's not 16.50, it's almost jam 5, jadi sekitar 5 menit sebelum jam 5 kalian Yusi balik lagi buat recap ulang tentang apa aja yang udah Yusi kasih tahu ke kamu. Dan mungkin kamu juga ada yang mau nanya-nanya lagi, masih diperbolehkan ya. Aku tunggu, tidak lupa untuk mengingatkan Smartizen semua untuk selalu follow Instagram kita @diauntirta dan juga di YouTube channel kita 106 Diauntirta ya. Dan kalau misalkan kamu mau WhatsApp dengan admin kece kita, boleh banget di 081 808 106 106. Oke, Smartizen, lagunya Anima yang bintang ya.
Mengingatkan Yusi, kalau misalkan tadi Nazmi mengingatkan lagu Adele ya, itu mengingatkan dia di waktu SMA-nya. Lagu ini mengingatkan aku di masa-masa SMP, iya gak sih? Kayak lagu-lagu ini tuh supporting of Galau Bingo gitu. Oke ya, sesuai sama janji aku bahwa hari ini Yusi bakalan bukan hari ini sih, tepatnya di jam ini gitu loh. Yusi bakalan merecap ulang tentang the whole things that we going to talk to before ya. Tentang pertanian monokultur tentunya nih Smartizen. Jadi ya, as we know bahwa monokultur itu adalah sistem pertanian sejenis ya dalam satu area, kayak gitu sih simpelnya. Dan monokultur ini sendiri juga punya kelebihan juga kekurangan ya. Kelebihannya antara lain itu jadi si monokultur ini bisa menghasilkan lebih tinggi gitu, menghasilkan apa ya namanya, pemanenan lebih tinggi gitu ya. Dan yang kedua itu menghasilkan lebih baik, penghasilannya bakal lebih baik buat si petani dan juga optimalisasi pertanian ya artisan. Lalu yang ketiga itu kesederhanaan dalam bertani tentu aja, karena kan dalam satu area hanya terdapat satu jenis tanaman saja kayak gitu. Dan yang keempat itu mengurangi jumlah lahan tambahan yang dibutuhkan. Garit. Lalu Yusi juga akan mention tentang kekurangan dari monokultur ini tentunya. Yang pertama itu penggunaan produk kimia berbahaya. Of course, yes, it's exactly right gitu. Lalu yang kedua itu menghancurkan unsur hara di dalam tanah. Karena apa? Karena penggunaan si produk kimia berbahaya tersebut ya. Jadi unsur hara di dalam tanah juga bisa ikut terkena dampaknya kayak gitu. Yang ketiga itu degradasi tanah dan juga erosi tanah. Lalu the next point is polusi air tanah ya. Yang kelima, banyak air dibutuhkan untuk irigasi. Dan yang keenam, itu efek negatifnya itu terhadap ekosistem alam. The last but not least, itu konsumsi sumber daya skala besar. Wow, lalu perbedaannya apakah Yusi antara monokultur dan polikultur? It's simple ya, Smartizen. Jadi kalau misalkan monokultur itu, as we know, sistem pertanian dimana hanya menggunakan atau hanya sejenis aja di dalam satu area, which means hanya kamu dapat menemukan hanya satu tanaman aja gitu loh, kayak padi, jagung ataupun etc lah ya. Dan juga ada yang namanya polikultur. Nah kalau polikultur ini itu sistem pertanian yang menggunakan beberapa tanaman di dalam ruang yang sama ya. Jadi kayak lebih meniru keragaman ekosistem yang alami, tapi juga menghindari yang namanya skala besar tanaman tunggal atau monokultur. Aduh, ini mereka udah aku bilang saling bertolak belakang, jadi nggak bisa sebelah-sebelahan. Udah kayaknya nanti berantem deh kalau disebelahin. Well, banyak banget nih ya dari si polikultur ini. Salah satunya termasuk rotasi tanaman, multicropping, dan kawan-kawannya kayak gitu. Untuk kesimpulannya ya sih cuman mau kasih ke Smartizen aja deh, bebas. Kamu lebih butuh apa? Kamu lebih istilahnya lebih membutuhkan yang seperti apa kayak gitu. Kalau kamu lebih membutuhkan seems like padi kayak gitu, it would be better kalau kamu menggunakan yang namanya sistem monokultur ya Smartizen. So that's all for me. Thank you so much buat kamu semua yang udah nemenin Yusi selama 2 jam ini ya. Dari tadi siang juga thank you so much. Dan senja ini juga ditemenin sama Smartizen yang baik-baik banget tentunya ya. Semoga Smartizen semua sehat selalu. Dan juga jangan lupa, Yusi gak akan lupa buat ngingetin kamu buat selalu menjaga protokol kesehatan yang berlaku ya. Kita harus saling menjaga satu sama lain, ya nggak sih? Tuh aku aja ngejaga kamu dari sini, kamu harus jagain aku juga dong. Oke, sorry kalau misalkan Yusi punya banyak salah kata. Namanya juga manusia ya kan. Yusi pamit undur diri, Dialog Senja juga pamit undur diri. See you on another day, which means besok banget di jam yang sama ya Smartizen.